Ini mungkin publik itu harus tahu bagaimana asal-usul kemunculan tesis Kiai Imad. Jadi kemunculan tesis Kiai Imad itu gimana? Jenengan pernah cerita, aku agak lupa dan publik mungkin perlu tahu itu kalau penjenengan tidak keberatan. Asal-usul dari Asal usul ya. sebelum munculnya tesis Kiai Imad. Oke, baik. Sebenarnya harus saya buka. Yang yang berhubungan dengan narkoba internasional, selain kedatangan Said Adnan At-Talidi Al-Hasani dari Maroko ke Indonesia waktu itu dalam acara Naat yang keliling Nusantara waktu itu. Tahun 2019 apa tahun 2000 berapa itu? Ya, itu kemudian Nakoba Basaiban Al-Idrisi atau Asyaibani Al-Idrisi Al-Hasani, yang kalau Indonesia itu ketua nakobanya Said Zulfikar Basaiban Al-Idrisi, dengan sepupu-sepupunya, dengan keluarganya. Ada Said Muhsin yang rajin mengkaji kitab, kemudian juga yang mendatangkan kitab-kitab dari luar negeri. Ada Said Agus Darobi yang mantan TNI Raiders ahli strategi. Ada juga Said Samsul yang mantan marinir, itu juga garda depan itu. Kebetulan dua bersaudara Said Agus dan Said Muhsin ini adalah santrinya paman saya, sepupunya ayah saya. Ada yang jadi kiai khos, kiai sepuh di PPAI Kepanjen Malang, Ponpes besar itu di Malang Selatan, Kepanjen itu beliau adalah santri mereka. Dan kemudian saya ketemu dengan mereka. Dari situ kemudian saya mendapatkan info bahwa Pak Alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada satu nakobah pun yang membatalkan, yang mengesahkan nasab mereka. Itu versi mereka. Awalnya saya tidak percaya dan itu beban. Bahkan saya sempat menangis karena saya punya orang tua angkat Asgaf yang sangat saya cintai, dan beliau menjadi contoh suri tauladan juga bagi saya karena orangnya baik gitu kan, dan masih berkerabat dengan Mufti siapa, Abdurrahman bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Ubaidillah yang cucunya mengarang kitab Al-Istijadah yang membongkar tentang bagaimana borok-borok Pak Alawi di Nusantara. Jadi artinya kerabatnya orang baik, Mufti Tarim, Abdurrahman bin Ubaidillah itu. Nah kemudian akhirnya dari sini kemudian saya gundah, saya mencari info ke sana kemari, termasuk ke senior saya, alumni ITS Surabaya yang S2 S3-nya di Jerman. Nah, kebetulan beliau, yang jelas beliau cucunya Mbak Idris Jamsaren kalau nggak salah, rumahnya Kediri. Saya nggak nyebut nama ya karena beliau nggak ingin terkenal. Beliau menikah dengan perempuan Yahudi Ashkenazi di Jerman, gitu Gus. Nah, perempuan Yahudi Ashkenazi ini gundah gulana dengan kejahatan dari rasnya, kepalsuan, kejahatan, rasisme dan lain-lain, kesombongan di dalam rasnya, sehingga kemudian beliau mencari tentang kebenaran agama, ketemulah dengan Islam, dan kemudian datang ke masjid di Hamburg yang imamnya adalah orang Turki. Kebetulan senior saya ini karena suatu hal, ya biasalah orang Indonesia ekonomi ya, dari sebuah tempat yang bagus asrama, akhirnya karena ada goncangan ekonomi di keluarganya, itu yang saya dengar kurang lebih ya, beliau akhirnya kemudian ngenger jadi marbot atau apa, bagian bersih-bersih, cleaning service di masjid itu di Hamburg itu. Beliau Universitas Hamburg. Nah, di situ kemudian karena si Yahudi perempuan yang cantik, yang seorang dokter spesialis ini ingin masuk Islam, dan karena ingin mendapatkan bimbingan juga bahwa saya masuk Islam, saya ingin dibimbing juga mendapatkan suami imam sehari-hari yang juga muslim. Si imam dari Turki ini bingung, wah ini dinikahkan dengan siapa ini? Lah rezekinya akhirnya senior saya yang dipanggil, kamu mau nggak kawin sama ini? Wah, kata mau dong. Jangan dokter spesialis lagi ya kan. Ya beliau karena takdim dan patuh akhirnya menerima. Ya jadi baru ketemu sama istrinya di pernikahan itu. Ternyata cantik luar biasa. Biasa Yahudi kan cantik-cantik. Apalagi udah campuran ya sama bule ya. Bule Jerman ras Arya. Kemudian dari ras Arya, maksudnya bangsa Arya, bukan Arya yang itu, bukan. Ngapunten deh. Ras bangsa Arya. Kemudian dari situ kemudian mereka punya satu putri yang sekarang kalau tidak salah menempuh pendidikan di fisika kuantum, itu keterangan dari beliau ya, di University Birmingham, Inggris. Jadi memang rasnya pinter-pinter, anaknya juga pinter, ibunya pinter. Itu dari beliau lah kemudian menyampaikan bahwa Pak Alawi ini adalah Yahudi Bani Khazar, Yahudi yang kemudian sudah diakui oleh Yahudi Internasional sebagai bagian keluarga mereka secara genetik ya.
dan juga menceritakan bahwa sebagian Ba'alawi Indonesia itu juga sudah banyak yang sadar kalau dirinya adalah Yahudi, dan sebagian itu memanfaatkan dirinya jaringan Yahudi untuk membuat beberapa organisasi. Ya adalah, silakan di googling sendiri, ada organisasi Indonesia Israel apa itu ya kan, proposal apa itu, adalah itu kan, itu sudah wirawiri, termasuk kemarin saya lihat figurnya digunakan oleh salah satu sesepuh Ba'alawi untuk masalah ronsen makam dan lain-lain. Itu ada, itu silakan dilihat sendiri, salah satu dari Ba'alawi yang sudah sadar dirinya adalah Yahudi dan membuat organisasi persaudaraan persahabatan Yahudi antara Indonesia Israel, dan dia juga menjadi alat untuk ronsen makam. Siani Habib Banian. Ya, betul. Ayo nyurakan si Lutfi ben Yahya. Memalsukan makam nggih. Sebut maksudnya ya. Oh. Dan banyak tatunya. Banyak tatunya. Sudah tahu semua lah jadi gitu. Yang merampok itu lebih baik daripada ngemis itu kan? Betul. Ya terang-terang aja Gus, udah. Okay. Terang benderang. Ya, itu Hani bin Yahya Assegaf, anak buahnya Lutfi bin Yahya Assegaf, One Team Press. Setelah kemudian saya membahas mengenai masalah DNA ini, saya kemudian mendapatkan data-data tentang DNA di Family Tree, di Jewish DNA, kemudian di Jewish Gen, dan dari banyak literasi-literasi yang lain. Saya kemudian dengan penuh keyakinan saya mulai membobardir di grup-grup kajian nasab tentang masalah DNA itu. Dan ini kemudian sampai kemudian saya punya junior namanya Dr. Muhammad Yardo, Trasunan Ampel dan Giri, itu di Surabaya, dosen IAIN pasca sarjana IAIN atau UIN Surabaya. Itu saya dengan beliau berdiskusi sampai bermalam berapa lama. Kemudian akhirnya ayo kita harus ketemu sama saudara-saudara yang lain. Saya kemudian ketemu sama Kiai Ilzamuddin Naat, Ketua Naat, saya ketemu dengan Said Jabidi, dan kemudian dari sini akhirnya Dr. Yado menyampaikan ke Tubagus Nur Fadil. Tubagus Nur Fadil kemudian langsung yakin bahwa dari banyak data, satunya ke Ba'alawi dari Sunan Gunung Jati, satunya ke Al-Musawi Al-Husaini. Akhirnya beliau kalau gitu yang Ba'alawi pasti batal, karena data ini ternyata lebih kuat dan lebih tua, apalagi ada kajian genetik. Jadi tidak semata-mata berdiri sendiri. Dibawalah data ini, kajian genetik ini ke Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin awalnya masih ngeyel, ini kesaksian dari itu Bagus Nur Fadil ya, enggak bisa, ini datanya lebih kuat, lebih masyhur, bla 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 bla. Tapi ada data pembanding, enggak bisa, ini lebih masyhur. Karena ada Gotraswala zaman kolonial Belanda yang memutuskan bahwa ke Azmat Khan Ba'alawi kalau nggak salah gitu. Buatan Belanda itu berarti? Iya, ada campur tangan Belanda dalam Gotraswala pertama, pertemuan keluarga Sunan Gunung Jati untuk memutuskan nasabnya kemana. Nah, kemarin kan rungkat di Gotraswala kedua di Ponpes Benda Kerep, Kiai Ahmad bin Hasan dan Sayyid Noval siapa itu ya? Al-Bandawi. Dan dari situ Kiai Imad mulai. Dari situ kemudian Kiai Imad akhirnya sadar, oh ternyata ya sudah, enggak mungkin kalau gitu, kita ini keturunannya Yahudi. Ya. Itu kemudian Kiai Imad akhirnya mengesampingkan ini, kemudian tapi ini harus dibuat risalah. Harus dibuat kajian yang bisa diterima oleh orang-orang berakal dan orang-orang yang mengerti tentang literasi, terutama di dunia pesantren. Karena yang banyak tertipu ini kan orang NU, pangsa pasar yang tertipu NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu kan sudah tidak percaya ya kan, hanya NU kan. Hanya beliau sebagai lembaga Basil Masail NU juga, Ketua RI Banten, dengan kapasitas beliau juga dari keluarga kerabat dari Sanawi Al-Bantan, dari Kresek itu Banten itu. Kemudian akhirnya menulis risalah. Yang dari sinilah kemudian akhirnya ini berkembang, kemudian sampai Dr. Menachem Ali dan lain-lain, itu akhirnya sepakat bahwa Ba'alawi dari seluruh kajian pustaka, genetik, histori dan lain-lain itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi masalah itu benar-benar meledak ketika saudara saya Kang Mas Gus Suat Pleret ini, seorang kiai yang nasabnya, sanadnya, popularitasnya seperti itu, mereka berani untuk mempersekusi. Bayangkan kalau sekelas Gus Suat aja dipersekusi, apalagi saya. Bagaimana dengan kiai-kiai kampung? Orang ketika mau menyuarakan kan diancam, banyak yang ditendangi, yang ditempelengi itu kan. Akhirnya ketika Gus Suat mendapatkan perlakuan seperti itu, ribuan banser membanjiri Pleret. Kemudian akhirnya seluruh Nusantara akhirnya merapat kepada Gus Suat di Pleret. Akhirnya baiklah, kalau gitu ini harus menjadi gerakan nasional kepada seluruh mereka-mereka yang
masih punya akal sehat dan untuk punya pikiran waras, ayo kita menyadarkan bangsa ini. Dan alhamdulillah hari ini hadir seorang santri. Seorang gus, seorang sayyid juga dari Trasunan Muria. Insyaallah. Ya alhamdulillah yang berani untuk karena diutus ya. Teman-teman diperintah oleh Kanjeng Nabi dan oleh gurunya untuk turun gunung dan menyampaikan, dan insya Allah ribuan orang-orang mastur seperti beliau sebenarnya mendapatkan isyarat dan mimpi yang sama. Tapi mungkin nanti akan satu persatu nanti akan bermunculan orang-orang Nusantara. Yang kebetulan yang diperintah Rasulullah itu hanya beliau. Hanya beliau sementara. Tidak semua Tidak orang semua mastur itu diperintah untuk menyampaikan.